Baik Pak Joko, Alhamdulillah ada pertanyaan yang kita bisa ya. Orang berkurban yang pertama adalah di dalam Islam itu ada beberapa kriteria ketika orang berkurban. Satu yang pertama pada saat orang berkurban dengan cara yang halal ya. Ya itu cara yang halal artinya apa? Tidak boleh berkurban tapi dengan cara hutang. Kenapa demikian? Karena kamu ngapain utang? Disuruh orang yang berlebihan. Utang untuk berkurban tidak dibenarkan. Orang makan mau aja susah kok mau berkurban pakai utang, nggak perlu. Allah itu memudahkan untuk kamu beribadah sesuai dengan mastata'tum. Bahasa Al-Qur'annya mastata'tum itu sesuai dengan kemampuan. Jadi itu yang pertama, syar'i. Kalau dia hutang berarti keluar dari syar'i. Ya, jangan berkurban tapi hutang. Yang kedua adalah ya, binatang ternak itu terdiri dari sapi, unta, domba dan kambing. Itu yang dianjurkan. Berarti sapi, unta, domba dan kambing. Kemudian kenapa domba, sapi dan unta itu dinisbatkan menjadi 7 orang dengan hitungannya? Itu hadisnya hadis Sahih Bukhari. Yang ketiga, unta itu 5 tahun, sapi dan itu 2 tahun. Ya, domba dan kambing itu 1 tahun, itu bisa jadikan untuk bisa dikurbankan. Kemudian orang-orang yang berkurban itu harus merdeka. Dia itu kedudukannya menjadi budak juga tidak bisa berkurban karena dia dalam tanggungan orang lain. Nah, sebetulnya ini memang aturan Islam tuh indah sekali. Yuk masih tanggungan orang lain, dah usah nggak berkurban, urus ada hidupmu dulu, ya Bapak sekalian. Kemudian orang yang berkurban itu harus berakal dan Islam. Orang Islam yang berkurban, ya bukan orang. Kadang-kadang orang saya ini orang Kristen juga, orang Hindu juga mau berkurban ini. Oke dah, dia berkurban dah apa-apa, tapi dia bukan namanya kurban. Dia itu memberikan sesuatu dalam bentuk apa dia atau dia tambahkan aja. Dan yang paling penting dalam hadis Bukhari itu adalah dagingnya itu dibagikan. Dari adilnya sepertiga, sepertiga, sepertiga. Seperti dalam Riyadhus Shalihin itu amal seorang hamba itu dibagi sepertiga, sepertiga, sepertiga. Saya sudah pernah ceritakan panjang itu di sini dulu. Kajian bapak-bapak itu Riyadhus Shalihin. Amal seorang itu dibagi per 3. Sepertiga untuk dimakan, sepertiga untuk disimpan, sepertiga untuk Tapi kalau untuk daging, sepertiganya dimakan. Sepertiganya itu dibagikan kepada tetangga. Sepertiganya dibagikan kepada kaum fakir miskin. Tetangga itu tidak disebut nama. Ini orang Islam, orang ini. Tidak perlu kita bicara seperti itu. Sepertiga itu dikalikan kalau berarti kambing itu rata-ratanya adalah 15 kilo. Berarti 5 kilonya jatuh kepada sepertiga tadi. Jangan dikurangi itu. Kadang-kala karena kalau kita rapat bahas-bahas, saya nggak bahas masalah hukum sih, tapi sudah ditetapkan terlebih dahulu Pak Joko. Jadi benar itu adalah kaki belakang, bukan kaki depan. Kaki depan tuh urusan berapa urusannya? Tidak ada kaki depan tuh, kaki belakang. Sejak 35 tahun lalu saya urusan masalah kurban, 35 tahun lalu. Kita sudah kurban tuh, kerbau dulunya itu. Harganya murah zaman dulu itu. Hanya 900.000 itu zaman itu. 900.000 terbangnya juga susah. Itu sepertiganya itu dari itu. Sepertiga itu. Jadi sepertiga itu ukurannya tadi. Kambing itu kalau 15 kilo berarti 5 kilonya jatuh kepada yang berkurbannya. Jadi jangan dirubah hukumnya, aturannya. Jangan dirubah hukum aturannya itu. Jangan. Jadi ijma itu para ulama itu menetapkan bahwa sepertiga itu adalah 5 kilo dari apabila itu jumlah total daripada hasilnya itu. Kita tidak boleh merubah aturan hukum. Masalahnya nanti besok ada yang menyatakan saya berikan ini. Makanya saya waktu rapat tadi kalau saya nggak mau bahas, saya diam aja dah. Dia mau dikatakan ini 3 kilo, nanti turun 2 kilo. Saya bilang kalau begitu udah 1,5 kilo. Karena saya pikir ini kok hukum kok dimain-mainan. Nggak usah, tetapkan 3 kilo, 3 kilo selesai. 5 kilo, 5 kilo. 5 kilo itulah bagian dari sepertiganya. Itu ditetapkan menurut aturan hukumnya. Ya, Bapak sekalian yang saya hormati, rahmati Allah. Jadi ada hadisnya, bukan tidak ada hadisnya. Wa ya'kulul madhiha syai'an minal adha. Jadi sebaiknya begitu. Fakulu minha wa ta'amahul ba'sya'i wal faqri.
Jadi ayat ke surat Hajj 22, makanlah sebagian dan berikanlah kepada yang lain untuk membutuhkannya. Jadi itu di Quran surat Hajj itu seperti itu. Jadi Imam Qartubi itu menyatakan bahwa ini dalam bentuk fi'il amar. Fi'il amar itu perintah. Perintahnya tadi bagi secara benar. Kalau secara benar berarti sepertiga itu seperti itulah. Tapi kalau ada sepakatan kita, oh ya kalau ini 3 kilo itu juga harus kesepakatan. Tapi kesepakatan kita nanti jangan-jangan besok orang nggak mau lagi berkurban di situ karena kita menyalahi aturan hukum. Jangan sampai tahun depan saya nggak mau kurban di Al-Huda lagi. Al-Huda kok bagiannya saya sepertiga kok dikasih hanya 2 kilo aja. Nah itu mengurungkan niat untuk orang berkurban. Nah ini yang tempat lain itu karena pemahaman tiap tahun kita sampaikan. Saya maaf aja tempat kajian saya 3 tempat ini kurbannya hampir 10 ekor sapi. 10 rata-rata 10. Rata-rata 10 ekor. Karena apa? Tiap tahun menjelang Ramadan, menjelang haji begini, pasti 3 kali saya menyampaikan aturan ini. Kalau kamu punya kelebihan harta, tapi kamu tidak berkurban, perintah Nabi jangan kamu dekati tempat sholat. Dekati tempat sholat saja dilarang. Kamu sudah punya mobil, kamu sudah punya rumah, berkurban aja nggak bisa, susah. Nah, ini pertanyaannya. Kamu sudah punya sawah, kok pas orang bagi daging kok kamu minta jatah, nggak boleh. Nah, sudah punya sawah seharusnya kamu sudah rencana untuk berkurban. Ya Pak Joko. Jadi ini diluruskan, aturan hukum itu diluruskan supaya besok itu Pak Robi mau berkurban, wah saya di Al-Huda kok hanya dapat, bukan ya, bukan Pak Robi ini bukan. Pak Robi bagaimana Pak Robi? Jadi Al-Huda ini jangan buat aturan sendiri, tidak boleh, ada aturan hukumnya Pak. Jadi begitu Pak Joko, di belakang, paha belakang itu, selama saya mengurus mulai dari Baitul Ma'mur dan lain-lain, itu paha belakang, tidak ada orang yang bikin paha depan lah. Paha depan tuh isinya apa? Pak ini yang jual kambing ini, paha depan tuh isinya berapa ini? Berapa banyak Pak Nur kalau kira-kira apa sama beratnya dengan paha belakang? Selisih ya? Wah jelas selisih dong. Nah, dari situ saat situlah membuat orang jadi malas untuk berkorban karena Islam itu adil, keadilannya di situ Pak. Ya Pak Joko ya, keadilan Islam itu di situ. Ya. Yang kedua, kalau ini semuanya ini kalau tidak dapat semuanya juga nggak apa-apa kok orang. Ya, bukan dipaksakan harus dapat semua dalam aturan, harus bagi semua, tidak seperti itu. Kalau memang ada yang tidak dapat ya tidak apa-apa, selesai. Orang itu legowo aja dalam kaitan ibadah ini. Ya Pak. Mungkin Pak Har ada yang mau disampaikan. Kemarin tuh Pak Har dapat ngomong sama saya di sini, tapi saya nggak mau bahas itu Pak Har. Karena waktu itu kok tiba-tiba disampaikan ini dapatnya sekian, saya juga kaget tuh. Wah ini aturan dari mana? Hadisnya Sahih Bukhari Muslim tuh nggak seperti itu. Makanya Pak Har dapat ngomong sama saya, tapi kan waktunya udah malam, saya nggak lanjutkan. Ya dah nanti kalau mungkin ada waktu lain kali. Di sini tinggal pemahaman saja di Al-Huda ini. Di pemahaman saja. Ini pemahaman aja ya masih. Ya. Di Joglo itu sampai belasan, hampir sekian. Jadi tempat-tempat ya. Tentang pembagian untuk kurban. Kalau salah satu di yayasan kita itu kan ditetapkan kalau sesuai dengan besar kecilnya sapi. Namanya sapi A lebih kecil, dapatnya lebih kecil untuk berkorban. Tapi ditetapkan dengan daging, bukan di SK di paha. Jadi mamanya kelompok 1 dapat bagian 3 kilo. Tapi yang saya tanyakan gini Pak, apakah jadi 3 kilo itu kan nyampur Pak? Jadi saat kita bagian kaki itu bukan daging dengan sapi yang lain bisa kan ya? Asalkan jamurkan 3 kilo. Tapi gini, kemarin saya dapat ngobrol sama Pak Har. Sebetulnya ukuran beratnya sapi itulah yang nanti akan dibagikan kepada itu. Dari ukuran berat sapi itu, kalau memang dia bisa dapat 5 kilo dapat 3 kilo ya 3 kilo aja. Memang itu cukupnya di situ. Orang seperti kalau kambing tadi katakan dia beli kambing tapi nggak sampai 15 kilo, dia dapat berapa coba kita? Kambing itu beratnya hanya 13 kilo. Nah itu masalahnya Pak. Berarti 10 kilo itu yang dibagi tadi 3 itu. Berarti hanya dapat 3 kilo aja. Nah itu yang kembalinya ke situ. Jadi hadis itu fleksibel. Ayat suci Al-Quran itu fleksibel. Jadi separuh kamu makan, separuh kamu baca. Surat Al-Hajj 21 itu baca.
Jadi kamu bisa baca di situ, bukan berarti hadisnya diperkuat dengan hadis sahih Bukhari. Disampaikan. Jadi kalau ini saya beli kambing kumpulan 7 orang yang harga 2 juta, 2 juta ya, 2 juta berarti timbang setelah timbang dapatnya hanya berapa? 400 kilo. 400 kilo itu mereka dapat sepertiga dari situ, 7 orang itu dapat sepertiga dari 400 kilo itu. Sudah bukan disamakan dengan yang lainnya, tidak. Nah ini yang harus dibahas besok ini, yang saya karena ketuanya, saya meluruskan ini, jangan sampai terus tiap tahun ikut yang gitu terus, jangan, tidak bisa begitu. Diperjelas lagi nih, apakah harus diambilkan daging dari sapi tersebut atau bisa nyampur gitu? Ambil ya, karena masalahnya sudah sebetulnya diambil dari situ, disambil dari situ dagingnya itu, iya. Tapi seandainya ini sudah nyampur, kalau sudah dicampur kan, itu karena ya ikhtiar sebetulnya, kalau karena ini kadang banyak jadi kita nggak tahu. Tapi yang penting kita tahu bahwa 7 orang ini jatahnya sekian. Jangan sampai kita campur dia sama dengan orang yang kurban 2-3 juta atau 2,5 juta. Ini hati-hati nih. Karena besok saya Pak Tamtu nanti besok yang urusan daging sama Pak siapa? Pak Us. Pak besok itu harus jeli itu, yang dari 3 ekor sapi itu harus jeli, kambing juga harus jeli. Tidak perlu orang dapat semua, yang penting orang yang berkurban tuh dapat dulu bagiannya dia. Masalahnya dia mau kembalikan atau tidak bukan urusan kita. Kita ikuti syariatnya dulu. Kita kadang kala kalau begitu nggak cukup dagingnya, nggak perlu pikir dagingnya cukup atau enggak. Tapi ikuti syariatnya, aturannya. Nah ini kita luruskan. Ini makanya Islam tuh diluruskan dengan ilmu. Jangan urusan dengan pokoknya, pokoknya tuh nggak dapat sampai kapan pun. Ya, oke ya Pak. Cukup ya? Oh Pak Har ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, ini pengalaman saya dulu. Ya dulu. Itu misalkan kalau motong sapi, setelah dipindahkan dagingnya itu kita timbang dulu. Ditimbang. Jadi misalkan dapat 150 kilo bersih. Iya. 50 kilo itu sudah kita sisihkan di dalam satu tas besar. Kemudian isi nama-nama pengorban. Terus sapi kedua dapat 120 kilo. Itu 40 kilonya kita sisihkan, kita kasih nama-nama. Nah itu nanti kita bagi 7 masing-masing itu. Ini pengalaman saya dulu loh. Ya baik. Jadi ini yang nanti. Tapi pengalamannya itu ingat tadi yang ditanyakan oleh Pak Nur itu ingat Pak. Karena tingkat kalau itu 2,5 juta atau 3 juta. Itu tentu berbeda dengan 2 juta, tentu berbeda deh. Maka besok timbangannya pun beda. Kalau dari katakanlah 400 kilo, berarti 400 kilo dibagi tadi yang 7 tadi dapat bagiannya. Nanti besok baru kita urus itu. Karena ini nanti Pak, saya ikut perhatikan nanti Pak Said yang bisa. Ini Arman bisa nanti. Ini Jafar bisa. Sisa dagingnya itu baru kita campur. Nah itu sisa dari baginya itulah dibagikan ke umum, benar. Ini kita harus ini benar seperti itu. Kita ikuti syarat karena syariat itu membuat kita jadi mudah, bukan menjadi susah. Nah, kadang kita berpikir karena pikiran kita akan menjadi susah. Oke Pak Joko ya, terima kasih. Ini jadi membuka satu, akhirnya dibuka yang lain. Baik. Pak, mana dulu ini Pak? Silakan. Pak, ya. Tentang penegasan bahwa sepertiga itu untuk angka kanan kiri, berarti pihak non muslim boleh menerima? Boleh, tidak ada ya. Bagus ya, siapa aja kita boleh beri ya. Lanjut. Terima kasih Ustaz. Ini masih ada perdebatan mengenai hewan yang akan kita kurbankan. Haruskah itu hewannya harus jantan atau boleh yang betina? Jadi ini bahkan dia menguatkan bahwa tidak ada hadisnya, tidak ada hukumnya yang mengatakan bahwa harus. Iya. Di dalam Islam itu ada ayat yang disebut dengan kelaziman. Yang ini ya, perhatikan kelaziman. Para ulama, para salafus saleh itu tidak pernah mengorbankan hewan dalam bentuk yang disebut betina. Maka itu yang disebut dengan lazim. Walaupun tidak ada hadis atau firman yang menyatakan bahwa harus betina, tapi tidak, pertimbangan betina itu melahirkan. Satu, betina itu melahirkan. Dan itu kemudian dinisbatkan pada saat penyembelihan hewan itu, karena Nabi Ismail itu adalah seorang
laki-laki, maka dinisbatkan bahwa hewan itu adalah ya pejantan, bukan betina. Jadi memang tidak ada hadis, tapi ada kelaziman di dalam Islam. Sehingga inilah yang memang kadang kalau saya mau potong hewan itu jadi aneh, jadi orang lihat. Kalau orang-orang yang berpengetahuan pasti dia melihat aneh. Karena tidak ada, walaupun tidak ada itu perintah. Tapi karena memang kelaziman di dalam Islam itu harus memang ada yang harus diperhatikan. Iya Pak, karena ada pertimbangan banyak melahirkan. Apalagi kalau dia itu di masa produktif akan menjadi masalah. Dia akan menghilangkan generasi. Jadi memang ada pertimbangan banyak. Coba pergi tanya aja di bagian kehewanan itu. Pasti akan banyak pertimbangan. Iya Pak. Tapi ada kelaziman ini, kelaziman. Dan yang kedua nisbatnya adalah Nabi Ismail itu adalah seorang laki-laki. Ya. Itu nisbatnya Pak. Nabi Ismail itu seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Nah itu sampai sekarang makanya para ulama itu menghindari untuk mengorbankan hewan perempuan, hewan betina. Tapi kalau ada yang membolehkan itu urusannya dia, tanggung jawabnya dia, bukan. Nah itulah ya, jadi maaf itu ya Pak, mungkin juga pemerintah juga nggak mau kalau itu dalam masa produktif, atau dia walaupun dia sudah masa tapi ya nisbatnya itu seperti itu. Oke.